sebagai pemimpin, posisi Anda itu adalah the first among equals. Betul. Setingkat yang lebih ditinggikan daripada kita rakyat Indonesia, dan Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Ini baru berapa hari lalu ngomong gitu. Ternyata coba 5 hari sebelum masa jabatannya berakhir, dia bisa mengganti kepala BIN. Urgensinya apa? Prabowo itu akan salah kalau kemudian dia mengambil orang-orang itu dari sisi perwakilan partai. Halo pemirsa MPTV, kembali bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Ngeteh Nong. Minum teh bersama saya Nong Darul Mahmada. Kita akan membahas terkait detik-detik atau di ujung pemerintahan Jokowi nih. Sebentar lagi tanggal 20 ya, atau mungkin ini setelah tanggal 20 nih tayangnya. Dan masih bersama saya ada Prof. Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ini karena lagi ramai nih, jadi saya kepancing juga pengen mengundang Prof. Ikrar. Kemarin kan udah tuh woro-woro kabinet Prabowo yang akan membantu Prabowo, Presiden Prabowo terpilih, gitu, Presiden terpilih Prabowo di pemerintahannya. Kalau nggak salah ada ratusan ya Prof ya? 108. Tuh kan totalnya 108, itu 108. Posisi menteri dan wamen ya? Betul. Kalau waktu Jokowi itu kan cuma 40. Kan 44, itu bukan. Oh enggak, semua kabinet dari zaman Pak SBY sampai Jokowi itu cuma 34. Oh enggak nyampe 40 justru ya? Enggak. Jadi sekarang itu berlipat-lipat ininya. Iya, karena undang-undang mengenai kementerian negara itu kan udah diubah. Udah diubah. Ya, jadi kalau terus terang ya, kementerian negara kita tuh kan berubah-ubah dari bulan Agustus 1945 situ sampai sekarang. Ya. Kalau di era Pak Harto itu juga antara berapa ya, sekitar 27 sampai 41 lah kalau saya nggak salah hitungnya. Kalau di zaman sejak misalnya baik kabinet presidensial ya, yaitu Hatta, dari Bung Karno, kemudian Hatta, Syahrir, sampai kemudian kabinet istilahnya itu sebelum menjadi sistem demokrasi liberal ya, itu juga masih RI ya, itu jumlah anggota kabinetnya juga antara 12 sampai 37. 37 itu kalau nggak salah itu kabinetnya Ali Sastro Amijoyo. Tapi kalau di era Bung Karno itu yang auzubillah min zalik gitu ya, tingginya. Karena itu dari kabinet kerja atau kabinet karya sampai kabinet Dwikora 2 ya, itu memang jumlahnya itu cukup banyak ya. Ratusan juga ya. Yang pertama kalau nggak salah 66, dan kemudian kabinet Dwikora 1 itu 100 berapa lupa ya. Tapi kabinet Dwikora 2 itu sampai 132 itu. Dan itu mungkin pada saat itu ya itulah yang disebut dengan kabinet gotong royong, karena semua dimasukin. Semua kalangan dimasukkan. Ikut sertakan gitu ya. Dan kita tahu bahwa model kabinet semacam itu tidak menjamin pemerintahan itu akan kemudian solid dan tetap bisa bertahan. Nah, itu artinya untuk periode 5 tahun mendatang dengan poster kabinet ratusan ini sebenarnya juga tidak akan menjamin bahwa akan efektif gitu ya menurut Iya, jadi gini, kalau Anda tahu ya, yang namanya politik itu kan ada yang namanya konflik dan konsensus, ya. Semakin sedikit orang itu untuk kemudian mencari konsensusnya itu jauh lebih mudah. Makanya semakin solid gitu, solidnya itu gampang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kalau misalnya sebuah pemerintahan itu didukung oleh sedikit partai, itu jauh lebih efektif dan jauh lebih bisa berjalan
dibandingkan dengan partai dengan koalisi yang sangat besar, gemuk atau bahkan gemoy gitu kan. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, persoalan koordinasinya juga lebih sulit ya. Kemudian mencari konsensus dari sebuah konflik kepentingan di antara mereka itu juga sangat sulit ya. Jadi itu yang cukup repot. Dan Anda juga jangan lupa bahwa Pak Prabowo kan sebenarnya yang dia janjikan kepada masyarakat itu adalah dia akan membangun sebuah kabinet yang terdiri atas orang-orang yang cakap, ya, profesional, orang-orang ahli. Walaupun kalau saya katakan orang-orang ahli itu tidak harus non partai. Ya. Kenapa demikian? Karena kabinet Zakon kabinet pertama itu setahu saya itu dibentuk oleh Natsir, ya, Natsir pada September 1945 setelah kita kembali ke Republik Indonesia. Jadi kita tidak lagi tergantung pada Belanda untuk mengikuti pembentukan Republik Indonesia Serikat. Nah, Natsir itu dari Partai Masyumi ya, itu partainya terbesar di dalam parlemen ya. Walaupun tidak ada pemilu ya, cuma bagaimana menentukannya karena kebetulan Masyumi itu kan kumpulan dari partai-partai Islam. Ada yang Masyumi, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Persatuan Islam, ada juga yang lain-lain lah ya. Perti dan lain-lainnya ya. Enggak, Perti itu masuk. Perti. Perti juga masuk ya itu. Tapi Anda juga tahu ya, Masyumi itu bubar pada tahun 1953 kalau nggak salah. Hanya 2 tahun menjelang pemilihan umum gitu kan. Tapi yang jelas itulah Masyumi terbesar pada saat itu, dan terbesar nomor 2 itu adalah PNI. Nah, antara Masyumi dengan PNI itu sebetulnya kan harusnya terjadilah koalisi yang baik gitu kan. Cuma Anda tahu bahwa era itu ya, itu kan kalau orang kayak Natsir itu kan lebih dekat secara pribadi maupun pemikiran dengan Bung Hatta dan Sultan Syahrir, gitu kan, karena mereka sama-sama dari Sumatera atau khususnya Minangkabau. Dan Natsir ini termasuk orang yang berpikir administratif, gitu kan. Modern juga ya, sangat modern, administratif, dan bukan orang yang seperti Bung Karno yang solidarity maker. Nah, Prabowo itu menurut saya itu lebih dekat ke Bung Karno juga ya, solidarity maker ketimbang membangun suatu kabinet yang lebih kepada supaya persoalan administrasi itu bisa jauh lebih baik dibandingkan persoalan perkawanan ataupun gotong royong gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Dan Anda juga tahu ya, kalau kita bicara profesional ataupun ahli, itu sekarang sebetulnya maksud saya tidak sama dengan pada era Pak Harto misalnya. Kalau Pak Harto misalnya dia membangun Zakon kabinet ya, itu memang ada awal-awalnya kan, tadinya kan orang dari P3 atau dari partai-partai yang Islam dan juga yang dari nasionalis kan ada juga di kabinet awal-awalnya ya. Tapi setelah itu cuma Golkar aja yang ada di kabinet. Dan yang ada di Golkar itu Anda tahu ya, itu kan semuanya kan masuk dalam kategori koalisi ABG. ABG itu ABRI, birokrasi, dan G-nya itu Golkar. Golkar kan terdiri atas kino-kino ya. Jadi ada Kosgoro, MKGR, Soksi, ya itu. Jadi itulah yang menjadi bagian dari Golkar gitu kan. MKGR ya itu. Jadi ada 3 kino atau 4 kino pada saat itu ya. Nah, kita juga tahu ya kalau Pak Harto mau bentuk kabinet, itu informasi yang dia dapat itu bukan cuma dari 1-2 orang, tapi benar-benar dia pantau sendiri ya, secara cukup lama ya. Nah, saya nggak tahu apakah Pak Prabowo itu juga melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kabinet ya. Walaupun lagi-lagi yang tadi saya katakan
108 orang itu saya juga nggak tahu apakah benar-benar akan menjadi menteri dan wakil menteri ya. 108 ini ataukah kemudian ada juga yang nanti akan menjadi kayak misalnya staf ahli, kepala badan ataupun staf ahli dari anggota DPR atau apalah gitu kan. Jadi ini yang juga kita belum tahu. Tapi lepas dari apa namanya itu, apa jabatan mereka nantinya, saya secara pribadi mengatakan surprise. Gimana surprise-nya? Kenapa? Ya surprise-nya kalau bayangan saya sebagai seorang yang meneliti tentang politik Indonesia, kalau ada kata zakon kabinet, itu pasti jumlahnya nggak banyak. Betul. Pada era Pak Harto juga nggak banyak. Ya. Pak Harto itu kabinetnya anggotanya banyak itu pada tahun kalau nggak salah 97. Itu masa terakhir beliau menjadi presiden, hasil pemilu 97 ya. Atau kemudian juga kabinet pembangunan ke-7 juga itu juga yang tadi saya katakan 41 orang gitu kan. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu juga nggak banyak, ada yang 27, ada yang 30-an begitu. Memang waktu itu belum dibakukan. Itu dibakukan itu pada masa Orde Reformasi ya, khususnya pada era SBY. Dan dari kabinet-kabinet itu, kalau Anda lihat dari misalnya dari hasil pemilu pertama di era reformasi ya 99, jadi itu ada kabinetnya Habibie ya. Kemudian habis itu Gus Dur, ya habis itu Megawati. Megawati lah yang paling sedikit jumlah menterinya. Zakon banget itu ya. Iya, seingat saya kalau nggak salah cuma 32 atau 33 itu. Jadi ini yang kalau kita lihat ya. Nah sekarang Prabowo kelihatannya nih, waduh, gemoy banget ini kabinetnya. Sesuai dengan di Pilpres, jadi ingat lagi istilah gemoy itu. Ya itu. Jadi saya tuh sangat khawatir ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu Pak Prabowo ini kan punya angan-angannya begitu banyak. Ya. Saya beri contoh ya, Pak Prabowo ini adalah orang yang juga mungkin lebih populis ketimbang Jokowi. Ya. Kalau Jokowi itu kan populisnya lebih banyak untuk bantuan sosial, ya. Atau pencitraan lah gitu kan. Kalau Prabowo enggak, dia benar-benar populis dan ingin kemudian kebijakannya itu akan menyentuh rakyat kecil. Saya beri contoh, listrik sampai 2025 nggak mau naik. Kan? Saya juga nggak tahu nih nanti apakah kemudian kebijakan mengenai harga BBM ini akan lanjut atau akan diubah oleh Prabowo. Kemudian makan siang gratis yang tadinya dikasih jatah kalau nggak salah 61 atau 71 triliun. Ya kan? Sekarang kan hitungannya udah beda. Iya, naik yaitu 800 miliar per hari. Dan jumlah makannya bukan satu kali satu jadi hari. 2 kali. 2 kali sehari. Iya. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu juga melihat ini persoalan stunting, persoalan gizi untuk anak ini sangat penting. Dan Anda jangan lupa juga nanti ada juga misalnya kebijakan beliau mengenai bayaran kuliah. Yang gratis itu. Di PTN itu kan terlalu tinggi lah gitu kan. Nah ini kalau kemudian ini semuanya diterapkan, where the money from? Iya kan? Benar, pertanyaan mendasar banget itu. Betul ya. Betul, apalagi Anda tahu 2025, 2026, 2027 mau nggak mau dia harus membayar hutang-hutang yang dibuat oleh presiden pendahulunya. Saya nggak nyebutkan apakah itu Jokowi atau yang sebelumnya juga ya. Tapi yang jelas ada yang harus dibayarkan karena sudah jatuh tempo. Dan sekarang ini kan belum apa-apa udah gali lubang tutup lubang kan. Maksud saya dia udah minjem uang entah gimana caranya ya untuk membayari utang jatuh tempo tahun depan tuh kalau nggak salah sekitar 1.000 triliun rupiah. Iya, dengan nah, bunganya. Dalam YouTube yang belum tayang, ya nanti saya akan tayangkan mungkin tanggal 20 ya. Karena itu saya bicara mengenai 100 hari pertama pemerintahan Prabowo ya. Saya mengatakan ya bahwa Pak Prabowo tuh harus belajar dari yang dilakukan oleh Franklin Delano Roosevelt ya, seorang presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat ya,
yang presiden ke-32, kemudian apa namanya itu menjadi presiden pada tahun 1933 ya. Hanya berapa tahun setelah berakhirnya Perang Dunia pertama ya. Yang pada saat itu mengatasi suatu problem ekonomi yang cukup berat yang disebut dengan depresi besar. Depresi besar itu antara lain misalnya bahwa terlalu banyak terjadi pengangguran, kemiskinan, kemudian bank-bank juga nggak bisa beroperasi, kemudian juga pengusaha juga nggak bisa bergerak karena harga barang turun, sama kayak di Indonesia sekarang ya, harga barang turun dan kemudian kemarin ya satu minggu yang lalu itu kan selama 1 minggu itu kan indeks harga saham gabungan di Indonesia kan juga turun, ya. Khususnya di bidang perbankan juga ya, apalagi BRI kalau nggak salah yang paling banyak itu ngedropnya, turunnya. Nah pada saat itu kan juga gitu, orang yang bermain saham itu selalu berpikir wah nanti ini pasti naik, nggak taunya sahamnya turun terus ya. Dan untuk meningkatkan misalnya ekonomi Amerika, ya mau nggak mau yang disebut dengan kebijakan relief ya. Relief itu membantu orang yang manula, kemudian orang miskin, anak muda juga yang mau sekolah, putus sekolah ataupun PHK ya, itu harus mendapatkan bantuan. Program ini sebenarnya sudah dijalankan oleh Jokowi ya dengan bantuan langsung tunai atau whatever the name gitu kan. Nah kemudian itu yang kedua adalah bagaimana menggiatkan kembali ekonomi ya. Itu yang mau tidak mau bantuan terhadap para pengusaha itu juga digiatkan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau harga barang rendah, ya, apalagi di Indonesia kemarin 5 bulan, kan orang yang akan membeli barang juga merasa oh, nanti juga besok turun lagi seperti yang dibuat oleh Harian Kompas dengan tajuk rencananya ya. Jadi orang pada nggak mau mengeluarkan duit buat beli barang karena berharap barang akan murah harganya turun lagi. Sementara bagi pengusaha, kalau harganya murah, kemudian kan pendapatannya jadi sedikit. Pendapatan sedikit, apa dampaknya? Akan terjadi PHK, ya, yang sekarang udah ratusan ribu lah gitu ya, cukup besar. Nah kemudian bagaimana perbankan kita sekarang kan? Isunya kan macam-macam. Ada persoalan non-performing loans gitu kan, atau kemudian juga hal-hal yang lain juga, karena biar gimana pun ini kan menuju akhir tahun nih, ya. Minggu depan kan kita udah masuk ke pemerintahan baru. Bukan cuma pemerintahan baru, tapi udah masuk ke bulan November gitu kan. Iya. Jadi dari nanti kan akhir tahun kan udah akan di depan mata nih. Dan Anda tahu di dalam akhir tahun itu kan akan banyak sekali perayaan-perayaan ataupun bank-bank juga harus misalnya menyediakan dividen dan macam-macam gitu kan. Ini jadi persoalan pertama itu adalah bagaimana mengatasi ekonomi yang lagi sekarat seperti sekarang. Kedua ya, kita juga tahu bahwa sampai detik ini pemerintahan Jokowi itu belum bisa mengatasi persoalan pajak. Apa yang saya katakan di sini selalu yang ditekankan masih PPN yang naik terus dari 10%, 11%, tahun depan 12% gitu kan. Tapi belum pernah ada mengenai bagaimana kebijakan terhadap orang-orang kaya di Indonesia atau pengusaha-pengusaha di Indonesia. Karena kan kemarin kan yang diributkan mengenai tax amnesty, ya kan? Tax amnesty sekian persen kan. Padahal kalau di negara-negara lain seperti Singapura, Eropa, itu bukan lagi tax amnesty, tapi tidak ada amnesty terhadap orang-orang yang nggak bayar pajak, tapi yang ada adalah bahwa mereka bisa membayar pajak secara menyicil. Jadi tetap pajaknya dibayarkan. Tetap bayarkan, bukan dihapus. Gitu. Kenapa? Karena Anda tahu, Anda bisa lihat sendiri di Indonesia ini, setiap terjadi yang namanya tax amnesty, seneng aja tuh orang-orang yang pengusaha itu pikir ntar habis itu mungkin dia akan bayar pajak penuh. Enggak juga ternyata. Makanya kemudian harus itu lagi. Dipikirkan kembali ya, berapa layak yang persentase berapa
untuk orang-orang terkaya Indonesia, ya. Taruhlah yang misalnya kalau yang terdaftar di luar negeri kan sekarang ini ada 200 orang terkaya di Indonesia, ya. Kalau Anda bisa lihat ya, itu kalau nggak salah ada seorang pemikir juga mengatakan bahwa 50 orang satu orang terkaya di Indonesia itu sama dengan misalnya 50 juta orang miskin di Indonesia asetnya. Itu kan besar ya. Apa disparitas apa ininya tuh tinggi sekali ya. Koefisien Gini-nya itu terlalu besar. Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ini koefisien Gini misalnya pada tingkat perkotaan bisa udah mulai berkurang, ke pedesaan tapi agak susah dan sebagainya. Tapi pertanyaan kita kan apakah koefisien Gini yang mereka buat ini benar-benar sesuai dengan lapangan atau enggak? Nah, dengan tadi saya katakan kebijakan pajak untuk orang kaya yang harus dibuat, bikin bil baru ya, maksud saya undang-undang baru mengenai perpajakan supaya orang dipaksa, orang kaya ya, untuk membayar ya, untuk bayar pajak pribadi ya, pajak kekayaan pribadi atau keluarga, bukan perusahaan ya. Kenapa demikian? Supaya yang tadi saya katakan itu disparitas antara si kaya dan si miskin itu bisa semakin kecil. Dan orang-orang kaya di Indonesia harus juga diingatkan, Anda itu kaya dari bumi, air dan laut yang ada di Indonesia loh ya. Dari manapun Anda berasal, kan? Jangan misalnya apakah itu berasal dari keturunan Arab atau keturunan Tionghoa atau keturunan India, Bangladesh atau Pakistan, tapi yang jelas Anda harus membayar. Kedua, yang juga terkait dengan pajak, saya beri contoh ya. Ini adalah bahwa apa namanya itu, mereka kenapa juga harus dipaksa untuk bayar pajak? Karena Anda tahu ya, penerimaan pajak di Republik ini kan masih persentasenya kecil sekali. Malah lebih kecil dibandingkan dengan era Orde Baru, gitu ya. Anda tahu kalau misalnya Demokrat menang di Amerika kan selalu yang dikenakan pajak kan orang kaya, kan? Tapi kalau Republikan yang menang, kayak Trump menang, ya kan? Nanti pajak untuk orang kaya kan diturunkan, kan? Tapi itulah yang terjadi di Amerika. Harusnya di Indonesia juga demikian ya. Maksud saya demi apa istilahnya tuh adanya kesetaraan, bukan kesetaraan ya, tapi paling enggak ada satu mengurangi disparitas gitu, antara si kaya dan si miskin atau the have and the have not itu memang harus dilakukan. Betul. Satu tindakan ya, mungkin tidak dengan paksaan tapi dengan satu apa namanya itu pendekatan persuasif ya, supaya mereka bayar. Kemudian kita juga harus menyisir juga tuh perusahaan-perusahaan mana saja yang kemudian mendaftarkan atau terdaftar perusahaannya itu bukan ada di bumi Indonesia, tapi misalnya di Cayman Island ataupun di Vanuatu atau di mana yang saya tidak mengatakan Swiss ya, tapi yang ada safe apa namanya heavennya itu loh, apa istilahnya itu, pokoknya surga lah, karena itu mereka nggak bayar pajak, bebas pajak. Iya, kayak kasus kemarin Bobby kan, waktu Anda kan kemarin naik pesawat pribadi bilang, iya tapi Anda lihat aja saya nggak pakai duit APBN, saya nggak dapat pakai duit APBD, tapi kan Roy Suryo mengatakan itu pesawat itu dimiliki oleh seorang pengusaha di Medan yang kemudian perusahaannya terdaftar di Cayman Island, ya. Dan Anda juga tahu awal-awal pemerintahan Jokowi, Anda tahu kan, bahkan ada seorang pejabat juga yang kemudian mendaftarkan perusahaannya di negeri yang boleh dikatakan tidak bayar pajak, kan. Anda tahu kan kemarin ada kasus daftar-daftar orang-orang Indonesia yang punya perusahaan terdaftar di negara-negara yang tidak mewajibkan bayar pajak, gitu kan. Ya itu hal-hal semacam itulah ya. Maksud saya enak aja loh kaya dari di Indonesia. Ngerekrut kekayaan alam di sini. Betul gitu ya, itu bukan mereka, tapi
mengekstorsi, gitu ya. Mengeksploitasi, mengekstorsi kekayaan bumi Indonesia, laut juga ya. Tapi kemudian nggak mau bayar pajak sepeser pun kepada negara. Itu kan benar-benar sangat tidak fair. Jadi itu, jangan kita kemudian bicara mengenai perbenturan antara pri dan non pri ya. Karena saya juga nggak suka dengan istilah tersebut ya. Karena tapi buat saya adalah penting bagi kita ya. Kalau memang kita masih memiliki satu perasaan kekitaan ya, kebersamaan gitu. Ya. Mau tidak mau kita juga harus gotong royong ya. Dan kalau kita memang memiliki suatu kekayaan yang lebih dibandingkan dengan orang Indonesia yang lain ya, itu mau tidak mau ya kita harus memberikan sesuatu pada rakyat ya, yang nanti akan dialokasikan oleh negara. Gitu. Nah, artinya sebenarnya pemerintahan Prabowo ini mempunyai tugas yang sangat berat ya untuk pemerintahan. Betul. Nah, kalau kita ngelihat dari ini selintas saja ya, saya sendiri juga nggak terlalu misalnya agak sembarangan juga nih melihat poster nama-nama kabinet itu. Kok saya ngelihat Prof itu banyak masih orang Jokowi ya? Ya, jadi kalau kita lihat itu sebagian besar menteri senior masih memang orangnya Jokowi. Ya. Jadi maksudnya bukan hanya wapres nih, jadi ternyata tim kabinetnya pun. Ya, kenapa itu begitu? Ya, karena memang Prabowo juga harus memperhitungkan psikologi pendahulu. Bukan, psikologi dari para pelaku ekonomi. Atau psikologi dari investor asing. Karena Anda tahu ini kan dalam beberapa hari ini saya katakan IHSG turun terus ya. Itu turun terus ya. Ini baru hari ini aja naik lagi, mudah-mudahan sampai sore nanti naik benar-benar naik gitu kan. Kenapa demikian? Karena itu asing itu rupanya menarik investasi mereka di Indonesia, pasar saham gitu kan. Dan kalau itu mereka udah menarik, itu nggak ada tuh cerita bahwa bandar itu akan kuat menahannya, nggak akan ada cerita itu. Ya, dan mereka kan juga tidak peduli bagaimana nasib Indonesia, karena yang penting ini uang saya jangan sampai hilang kan begitu kan. Jadi tapi kalau misalnya yang tadi saya katakan itu, kalau Prabowo kemudian dari tanggal 20 dan 21 itu kemudian memberikan sesuatu yang meyakinkan, makanya waktu dalam YouTube saya yang nilainya itu 8 buat Prabowo ya, kenapa memang dia presiden ke-8, kemudian juga dia adalah 08, dia kemudian juga tanggal lahirnya juga 8. Ditambahin 1 sama 7, 8 kan itu kan. Itu kan buat konsepsi orang Jawa tuh kan angkanya bagus. Dan dia akan dapat nilai 8 juga kalau misalnya pada 20 atau 21 Oktober ini dia kemudian bisa melahirkan suatu konsep-konsep atau kebijakan ekonomi yang menjanjikan, yang kemudian bisa menimbulkan kepercayaan. Tadi saya bilang kepercayaan baik itu rakyat, baik itu kemudian kalangan investor asing ya, atau kemudian mitra-mitra asing ya, dan kemudian juga kalangan pengusaha di Republik ini. Kenapa saya katakan pengusaha di Republik ini? Kalau kemudian banyak pengusaha Indonesia melarikan lagi uangnya pindah ke Singapura, ya, ini akan repot lagi ya. Dan Anda juga tahu ya, selama ini yang menjadi negara yang memberikan pinjaman terbesar kepada Republik Indonesia itu bukan Amerika Serikat atau Cina loh, tapi Singapura. Gitu ya. Dan Singapura itu kan ada juga yang sebetulnya itu adalah uang orang-orang Indonesia, tapi juga itu ada juga yang kalau menurut data yang kita bisa lihat ya, itu sebetulnya perusahaan-perusahaan Eropa ataupun Amerika yang kemudian menaruh uangnya di Singapura dan kemudian
meminjamkannya kepada Indonesia. Jadi seakan-akan Singapura lah yang memberikan bantuan terbesar kepada Indonesia. Gitu. Ya, jadi makanya jangan kaget kalau bagaimanapun ya yang namanya Perdana Menteri Singapura, siapapun dia itu berkepentingan untuk melihat Indonesia itu stabilitas politiknya itu bagus, stabilitas keamanannya bagus, dan kemudian pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Karena Singapura tidak memiliki suatu perasaan takut kepada Indonesia seperti pada masa lalu ya, masa era konfrontasi tahun 60-an, tapi melihat bahwa Indonesia ini juga adalah masa depan buat mereka, termasuk masa depan buat orang-orang di Malaysia atau negara-negara ASEAN yang lain gitu. Makanya akhirnya karena punya kepentingan itu harus dijaga bersama-sama gitu ya. Oh iya, ya, jadi dan kita juga tahu ya, Australia juga punya kepentingan yang sangat besar pada Indonesia. Jadi kalau lagi-lagi ya saya kebetulan ngambil doktornya juga di Australia ya. Dan dulu saya sering menulis tentang bagaimana hubungan Indonesia dengan Australia ya. Jadi kalau dulu kan kita punya persepsi yang sangat negatif ya. Baik Indonesia terhadap Australia maupun Australia terhadap Indonesia. Saya beri contoh tuh kan kalau dulu ya, orang-orang di Kementerian Luar Negeri kan selalu melihat, alah Australia itu kan down under gitu kan. Down under itu seperti usus buntu. Kalau kita operasi kita potong aja nggak sakit malah nyaman kita gitu. Kan begitu. Dan tapi orang Australia juga ya itu dengan adanya dulu Deep Report ya tahun 1986 dan kemudian itu menjadi buku putih pertahanan Australia tahun 1987 sampai sekarang juga masih memandang bahwa Indonesia adalah negara dari dan melalui mana ancaman terhadap Australia dapat dilakukan. Jadi gitu. Kayak semacam pintu juga kalau buat Australia. Oh ya, makanya jangan kaget kalau dalam pertemuan ASEAN kemarin di Laos ya, kan Australia dengan ASEAN itu kan sepakat ya bahwa kalau ada negara-negara di ASEAN ataupun Australia itu melakukan apa yang disebut dengan pembangunan militer, ya, itu jangan sampai terjadi yang disebut dengan perlombaan senjata di kawasan. Sebab kalau itu terjadi, nanti apa namanya itu yang timbul adalah saling curiga dan saling apa ya mengeluarkan uang anggaran militer yang makin lama makin besar. Jadi artinya sebenarnya kalau bisa disimpulkan dari kita melihat poster kabinet mendatang ini, minimal dari nama-nama yang dipanggil lah. Ini artinya betul-betul pemerintahan Prabowo ini akan melanjutkan kebijakan Jokowi ya. Karena itu pertimbangan soal stabilitas itu kan, stabilitas sekitarnya gitu, baik di dalam maupun dari luar itu kan. Nah, tapi buat Prof. Ikrar sendiri, kan selama ini mungkin bisa dibilang Prof. Ikrar ini kan sangat dalam tanda kutip termasuk salah satu intelektual yang sangat kritis, ya di masa-masa akhirnya ini gitu kan. Banyak merasa kecewa juga gitu dengan kebijakan yang juga dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Nah, dengan melihat situasi seperti itu, terlepas dari nanti kita menunggu janji atau pernyataan publik Prabowo di tanggal 20 atau tanggal 21 ini, kira-kira apakah prospeknya itu akan menjanjikan atau nanti malah bikin kita gimana ya, harus gimana gitu loh. Saya tidak berani memberikan suatu judgement ya mengenai bahwa ini kabinet ini akan buruk atau bagaimana. Kenapa demikian? Jangan dulu lah. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun ya, seorang pengamat seperti saya itu harus menurunkan emosi, ego juga ya. Ego juga supaya judgement kita itu enggak bersifat pribadi. Betul. Dan karena itu juga ya, kalau Anda tanya kira-kira menteri mana saja yang masih bisa dipertahankan. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi ekonomi ya, itu cuma 2 orang kok. SMI ya, keuangan. Yaitu bidang keuangan dan kemudian Gubernur Bank Indonesia-nya juga itu masih
masih tetap atau enggak. Barulah kemudian kita bicara ini prospeknya baik atau enggak ya. Ini lagi-lagi dari sisi ekonomi ya. Prabowo itu akan salah kalau kemudian dia mengambil orang-orang itu dari sisi apa namanya itu perwakilan partai. Saya bukan persoalan orang ya. Satu, Menteri Perdagangannya ini profesional atau enggak? Apa yang saya maksud dengan profesional? Dia tahu nggak bagaimana perkembangan ekonomi global? Dia tahu nggak apa dampak dari suatu situasi yang terjadi di global, di misalnya Eropa ya, Eropa Timur ya? Apakah kemudian ini akan positif atau negatif buat Indonesia? Kalau misalnya kita nggak lagi bisa mengimpor gandum dari Ukraina, ya kan? Apakah kemudian ini bisa didapat dari negara lain yang kemudian dengan harga yang juga cukup murah, ya? Dan kemudian kalau ini juga termasuk juga misalnya kebutuhan susu yang selama ini kita dapatkan dari New Zealand, ya. New Zealand ini kan sebuah negara di Pasifik Selatan yang dulu guru saya ya, itu Profesor Yono Sudarsono kalau ngajarin kami itu small is beautiful, small but responsible. Itulah apa namanya itu Selandia Baru ya. Dan sekarang Australia juga seperti itu sekarang. Sebetulnya dengan Indonesia itu banyak juga kerjasama ya. Saya beri contoh di bidang nikel, di bidang juga apa namanya itu tambang yang lain gitu kan. Jadi itu yang kita lihat. Nah, jadi Menteri Perdagangannya itu benar-benar harus paham pergerakan barang dan jasa, pergerakan bahan pokok untuk Indonesia. Jangan kemudian beliau kalau diwawancarain oleh berbagai televisi, saya nggak melihat jawaban-jawaban dia tuh meyakinkan. Tapi ini sekali lagi saya katakan, nothing to do with party, nothing to do with person. Ya, ini penilaian saya. Yang kedua misalnya ya, Menteri Investasi, ya. Ini orangnya juga ngerti nggak tentang investasi? Jangan kemudian karena dia berasal dari partai tertentu gitu kan, kemudian dia diambil, dicomot gitu aja gitu kan. Kenapa ini penting investasi? Karena hanya dengan inilah kita bisa berharap banyak mengenai negara mana saja yang bisa berinvestasi ke Republik ini. Karena biar gimana pun yang namanya investasi luar itu tetap penting. Ya. Kalau nggak ada ini termasuk investasi dari dalam negeri juga penting karena orang dari luar nggak akan berinvest ke Indonesia kalau misalnya orang-orang kaya di Indonesia itu nggak mengembalikan uangnya yang misalnya ditaruh di Swiss ataupun di Singapura. Ya. Kenapa demikian? Kan mereka lihat, lo orang dari Indonesia aja nggak mau balikin duitnya, bagaimana gue mau naruh duit di situ? Kemudian juga misalnya menteri yang juga cukup penting adalah misalnya mineral dan energi. Oh, SDM. Sumber daya mineral. Ya. Kenapa ini penting ya? Jangan lagi-lagi kemudian dikasih kepada partai juga. Orang dari partai gede ya. Ngomongin dia ngerti nggak tentang persoalan energi, minyak bumi dan sebagainya. Bisa nggak dia misalnya ya menjadikan Pertamax, saya nggak ngomong Pertalite ya, karena kan lucu. Pertalite di Indonesia katanya disubsidi, sementara harga Pertamax yang dikeluarkan oleh Malaysia itu jauh lebih murah dibandingkan Pertalite. Masuk akal kita nggak? Mana hasil Jokowi katanya dulu udah menghabisi apa namanya itu mafia migas, misalkan. Mana gitu kan? Petral dulu kan. Petral ya itu kan. Terus kemudian juga nih. Bagaimana dengan hilirisasi? Jangan cuma bicara bahwa kita udah berhasil melakukan hilirisasi. Jokowi maksa misalnya supaya Freeport itu kemarin meresmikan pabrik smelternya itu di Gresik ya. Dan itu adalah suatu satu kesatuan jaringan bisnis yang terkait dengan semester terbesar di dunia. Tapi kemarin Anda tahu juga kan, wah asam sulfatnya meledak gitu kan. Kemudian bagaimana nanti itu kelanjutan dari
smelter itu, dan apakah itu walaupun udah terbesar, apakah cukup untuk misalnya mengelola sekian ton nikel? Bukan nikel, bukan nikel. Ini yang kita bicara mengenai Freeport itu adalah tembaga, perak dan emas. Ya. Itu hasil dari Freeport itu bisa nggak ditampung semuanya, sehingga kemudian kita jangan kayak dulu ya, menjual diekspor langsung ke Spanyol gitu kan, nanti baru di sana dihitung dan sebagainya. Ya. Apalagi yang misalnya juga menteri yang juga cukup penting, itu tadi yang saya katakan tentang persoalan-persoalan itu, dan bagaimana juga misalnya koordinasi antara Menteri Keuangan dan juga kemudian menteri yang atau ketua badan yang mengelola misalnya pendapatan negara yang sekarang udah dipisah dengan Kementerian Keuangan, ya. Katanya nggak jadi itu. Oh, nggak jadi. Kalau nggak jadi malah bagus. Kenapa? Kenapa saya katakan bagus? Kita nggak usah niru lembaga-lembaga di dunia internasional yang kemudian memisahkan antara bea cukai ya atau pajak ya dengan Kementerian Keuangan. Kenapa? Sebab kalau nggak dipegang satu orang, siapa yang mengawasi ini? Sekarang aja Bu Sri Mulyani aja kewalahan mengatasi misalnya orang-orang bekerja di kantor perpajakan supaya pajak itu benar-benar masuk ke negara, bukan kemudian kong kali kong antara petugas pajak dengan pembayar pajak misalnya gitu. Jadi itu aja, kalau itu yang kecil aja diberesin, termasuk juga Menteri Perindustrian itu tahu nggak sih bahwa kita itu mengalami deindustrialisasi sudah sekian puluh tahun. Ya, jangan kemudian ngomong hilirisasi. Hilirisasi duitnya tuh kemana? Berapa yang masuk ke Indonesia dan berapa yang masuk ke Tiongkok? Ya, atau yang terkait dengan tambang, misalnya tembaga emas itu ya, berapa yang masuk ke Freeport McMoran ya, dengan berapa yang masuk ke Indonesia sebagai sebagai pemegang saham terbesar dari Freeport. 51%, ya kan? Kan ini kita bertanya-tanya, masa saham udah terbesar, tapi kok uangnya masih banyak yang lari ke Freeport McMoran ya, dengan alasan bahwa kami kan dulu udah apa namanya itu berinvestasi di bidang teknologi sekian juta dolar dan sebagainya, makanya kemudian kalau kami masih dapat lebih ya jangan kaget, ya kayak begitu ya. Jadi Jokowi juga jangan membanggakan diri. Wah, saya dulu hampir dijatuhkan gara-gara saya ambil alih Freeport menjadi 51% kan gitu dia ngomong itu, ya kan? Pertanyaan saya, setelah Indonesia memegang saham 51%, apakah terjadi kenaikan pemasukan ke negara yang cukup signifikan? Pemerataan di daerah tambang seperti di Timika, ataupun di provinsi di Timika dan sekitarnya itu ya, atau kemudian di provinsi Papua Barat dan sebagainya ya, kecipratan nggak dari tambang tersebut ya. Jadi itu yang harus kita lihat, dan kemudian ada nggak perbedaan yang mendasar antara pemilik tanah di wilayah tersebut ya dengan misalnya orang-orang yang menjadi pendatang. Ini juga cukup penting. Kenapa demikian? Karena kita kan selalu bicara mengenai hak ulayat ya, hak misalnya masyarakat adat dan sebagainya. Jangan kemudian kita mengabaikan ya orang-orang adat itu, karena biar bagaimanapun kalau Anda tahu ya, negara itu datang belakangan dibandingkan kita yang menjadi tuan rumah ya istilahnya. Ya kayak begitulah. Iya. Jadi sebenarnya itu lagi-lagi memang meskipun kita nanti akan lihat setelah pelantikan gitu, tetapi beban pemerintahan Prabowo ini cukup sulit, apalagi kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh Prof. Ikrar, kalau posisi-posisi yang tadi disebutkan itu masih dipegang oleh orang lama, artinya tidak ada yang namanya progres juga, artinya ya akan seperti gitu-gitu aja gitu kan. Artinya janji yang mungkin akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti gitu, kalau misalnya timnya tidak berubah, itu kan artinya tidak akan ada perubahan juga dong. Ya, jadi maksud saya
terus terang ya, itu dari zaman 45 sampai sekarang itu ya, itu kalau udah bicara mengenai antara politik, partai politik, dan kemudian menteri, itu selalu yang lebih didahulukan itu adalah perwakilan politik, ketimbang menaruh orang dalam suatu posisi adagium yang tepat, disebut dengan the right person on the right place. Itu. Kalau ini yang udah terjadi, saya yakin nggak akan ada lagi tuh orang ngoceh-ngoceh, gitu kan. Dan saya ngomong gini nggak ada nothing to do. Saya kan sering di apa namanya itu, di apa banyak lah dimaki-maki orang. Saya bingung. Saya dulu mendukung Jokowi ya, dimaki-maki orang. Dia bilang, ala gue tahu rumah lo kan kayak kandang burung di keranggan gitu kan. Dia nggak tahu kalau misalnya dia ngeliat rumah saya yang sekarang juga bingung. Nanti jangan-jangan tuh duit dari mana gitu ya, kayak gitu ya. Saya sekarang menentang Jokowi gara-gara pendekatan KKN yang dia lakukan, juga dimaki-maki. Saya misalnya mendukung Presiden Prabowo supaya ini presiden baru kita punya semangat, kita dorong, dan juga kita jaga supaya jangan sampai beliau mengalami suatu penyakit ya, sebagai akibat dari kelelahan fisik dan pikiran sebagai seorang presiden ya. Itu juga kemudian wah cari apa namanya itu menjilat aja lo, cari panggung lo. Saya tanya, cari panggung di mana? Karena dari dulu saya berprinsip adalah saya bukan orang yang mencari pekerjaan, bukan orang yang mencari kedudukan. Tapi saya adalah selalu orang yang selalu berpikir bagaimana menjadikan Indonesia ini lebih baik. Iya, artinya kan ini semuanya kan untuk kebaikan kita semua, bangsa kan, gitu loh. Iya, betul. Dan posisi Prof. Ikra kan memang di situ sebagai seorang cendekiawan lah, yang memang tugasnya adalah ya mengkritisi yang salah gitu, memberikan apa masukan kalau memang ya ini salah, ini benar gitu kan. Iya. Dan memang ya, saya dari dulu di lembaga penelitian ya, kemudian saya jadi diplomat gitu kan, tapi juga kemudian saya juga sekarang bekerja di sebuah lembaga ya, yang juga mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa ya, baik dari segi kesadaran dia akan NKRI, Pancasila, kemudian juga bagaimana kalau Anda berbuat itu harus sesuai dengan hukum, ya, konstitusi, undang-undang, dan saya harus berani mengatakan ya, suatu selama 10 tahun kita di bawah Jokowi, ini adalah masa di mana kita memiliki seorang pemimpin nasional yang bukan cuma abai terhadap konstitusi dan undang-undang, tapi menggeser undang-undang konstitusi itu sebagai suatu hal yang nggak penting. Kalau itu benar-benar dianggap penting, nggak mungkin terjadi kasus keputusan MK 90 misalnya. Atau dia memegang teguh ucapan dia bahwa ini saya udah mau berakhir nih, saya nggak bisa lagi dong, misalnya bisa lagi misalnya membuat satu keputusan yang sangat strategis ya. Ini baru berapa hari lalu ngomong gitu. Ternyata coba 5 hari sebelum masa jabatannya berakhir, dia bisa mengganti kepala BIN. Urgensinya apa? Coba, ya. Katanya itu atas permintaan Prabowo. Apa kepentingan Prabowo mengganti seorang Budi Gunawan ya dari posisi kepala BIN, menggantinya dengan wakil Menteri Pertahanan yang juga anak buah dia ya, dan kemudian dan nanti toh si Budi Gunawan akan juga masuk ke dalam kabinetnya Prabowo. Sementara sekarang ini kan dia menjadi si siapa nih wakil Menteri Pertahanan ini akan menjadi Herindra. Iya, Herindra itu menjadi kepala BIN dari sebuah pemerintahan yang cuma akan menggunakannya mungkin cuma 3 hari. Menurut Anda masuk akal nggak? Nggak masuk akal lah. Buat apa dia juga kemudian melakukan reshuffle kabinet ya kepada hampir posisi-posisi yang diduduki oleh menteri-menteri dari PDIP yang sangat strategis ya. Sekarang juga Budi Gunawan juga demikian, walaupun dia bukan orang partai, tapi dia adalah identik gitu ya, orang dari yang dianggap bagian dari PDIP lah. Atau juga Menteri Mineral dan Energi ya, sumber daya mineral dan energi itu ya, yang dianggap juga ini orangnya
PDIP ya. Dengan Menteri HAM juga kan. Iya, ya, jadi itu sekarang urgensinya apa? Mengganti orang-orang di masa akhir dari sebuah pemerintahan. Itu jadi aja kelihatan ya. Sekali bahwa ya itu ya, nggak terlalu belum sepenuhnya legowo gitu ya dengan posisinya. Iya, kalau saya lihat tuh apa yang dilakukan Jokowi ini adalah suatu bukan cuma upaya mendegradasi PDIP, tapi ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa I am still the owner of the power. Dan saya akan menggunakan power sesuai dengan suka-suka saya, karena saya masih memegang apa yang disebut dengan hak prerogatif seorang presiden. Makanya menurut saya ini teman-teman dari hukum tata negara ini harus perhatiin nih. Nanti yang ada undang-undang mengenai Lemdak government atau pemerintah yang udah demisioner itu harus benar-benar dilakukan. Otherwise ya kita akan mengalami lagi seorang presiden ya yang kemudian lebih menonjolkan bahwa saya tuh memiliki kekuasaan, saya memiliki hak prerogatif, dan saya bisa melakukan apa saja tanpa memandang apakah saya itu melanggar konstitusi, undang-undang atau apa saja. Anda bisa lihat ya, bagaimana undang-undang omnibus law lah gitu kan. Anda bisa lihat bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden di Republik Indonesia. Bagaimana prosesnya, bagaimana taktik dan strateginya, dia menggunakan anggaran negara atau tidak bisa dilihat. Ya. Jadi dan sekarang ya katanya nggak boleh lagi saya mengambil kebijakan yang strategis. Tiba-tiba kepala BIN diganti, dicopot. Katanya atas permintaan Prabowo. Saya tanya, emang Prabowo itu kemudian menjadikan Herindra menjadi kepala BIN? Itu kepala BIN di bawah siapa? Kan di bawah Jokowi, bukan di bawah pemerintahannya. Yang tadinya juga Jokowi harusnya udah nggak boleh lagi mengajukan calon-calon komisioner KPK dan Dewas KPK, katanya nggak boleh karena ini kan bukan ininya saya, tapi udah Pak Prabowo, tiba-tiba dia masukkan lagi. Anda bisa lihat ya, Herindra itu di fit and proper test bukan oleh DPR yang hasil pemilu 2019, tapi hasil pemilu 2024 yang harusnya posisinya sejajar dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masa Prabowo nggak mikir bahwa ngapain gue ganti seorang kepala BIN yang ini juga bukan buat gua gitu kan. Nah pertanyaan saya, memangnya Herindra nanti menjadi kepala BIN lagi atau enggak di eranya Prabowo? Kalau masih menjadi kepala BIN, pasti akal sehat kita akan mengatakan ngapain Prabowo kemudian minta si Herindra menjadi kepala BIN menggantikan BG. Itu apa namanya itu logika politiknya di mana? Ya artinya kenapa nggak menunggu sampai Prabowo itu dilantik? Iya. Kenapa harus diputuskannya sekarang? Betul. Gitu? Kenapa tanda tangan itu sekarang kan tanda tangannya Jokowi kan? Iya. Dan itu juga dia menjadi anggota kabinet siapa? Jokowi kan? Di bawah pemerintahan Jokowi. Apakah dia juga akan bisa melakukan suatu pekerjaan secara efektif? Dia baru datang melakukan koordinasi dengan deputi-deputinya aja, belum selesai, udah habis masa jabatannya. Iya, jadi itulah kita ngelihat masih ada, kalau istilah psikologisnya, sindrom-sindrom yang sebenarnya nggak dibutuhkan, tapi itu ternyata dilakukan ya. Itu yang makanya Anda jangan kaget kalau kemudian tidak sedikit teman-teman senior saya atau junior saya yang kemudian juga bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang bahwa kita harus mengadili Jokowi pasca 20 Oktober 2024 ini. Ya. Dan saya bukan orang yang kemudian juga sepakat, misalkan ini Jokowi harus diadili sebelum dia turun dari posisi presiden gitu kan. Atau ada gebrakan massa atau apa. Karena buat saya juga pengen supaya transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini bagus. Iya.
Iya, kita nggak mau ada gejolak lah ya, tetapi nggak mau ada gejolak, nggak maju. Kemudian Pak Prabowo itu terkaget-kaget dengan melihat situasi yang diciptakan oleh Jokowi ini yang banyak sekali hal yang kemudian berubah di akhir masa jabatannya, sehingga kemudian menyulitkan posisi Prabowo sendiri. Gitu. Makanya mungkin pemirsa juga bingung kok kita sekarang pakai kaos yang sama gitu ya, karena memang ini Prof, lihat belakangnya Prof, mungkin dilihatin ininya. Nggak usah lah ini saya. Saya bukan orang yang korupsi, pokoknya uncorrupted person. Iya, jadi memang kita tidak bisa lagi istilahnya tuh mengharap banyak dari Jokowi karena memang udah mau selesai, tinggal beberapa hari lagi. Harapan kita adalah pada pemerintahan baru, pada presiden terpilih Prabowo. Tapi yang tadi disampaikan oleh Prof, ternyata sisa-sisa atau bisa dibilang dalam tanda kutip kesalahan Jokowi yang sangat fatal untuk konstitusi, untuk masa depan gitu kan, itu sebenarnya tidak bisa juga kemudian dibiarkan juga, karena ini kan jadi pembelajaran buat generasi mendatang kan. Makanya tadi dibilang ada gerakan-gerakan bagaimana mengadili. Itu sebenarnya memang juga mungkin PR atau pekerjaan dari nanti kalangan hukum, teman-teman yang bergerak di hukum tata negara. Pemirsa YouTube Anda itu nonton juga YouTube saya. Nanti juga bentar lagi akan muncul. Dan jangan lupa di-subscribe yang disebut dengan dalam filosofi Jawa itu kan ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Dan dalam konsepsi Jawa kalau katakan mikul dhuwur mendem jero itu bukan berarti kemudian kita membiarkan kesalahan yang dibuat oleh pemimpin masa lalu. Tapi para pemimpin kita itu juga harus mendapatkan suatu posisi yang setara di muka hukum agar kita juga mengingatkan pada mereka sebagai pemimpin, posisi Anda itu adalah the first among equals. Betul. Setingkat yang lebih ditinggikan daripada kita rakyat Indonesia, dan Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Betul. Jadi ini istilahnya tuh konsep mendem jero itu bukan berarti kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya itu kemudian dipendem dalam gitu loh kan. Tapi justru ya kalau memang ada pendasarannya itu kan, kalau memang bisa dikupas atau bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya mungkin dipertanggungjawabkan, ya itu juga untuk pembelajaran di era berikutnya ya, supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti kemarin-kemarin gitu kan. Itu. Terima kasih Prof. Ini sama-sama. Dalam banget ini pelajarannya ya, atau analisanya dari Prof. Ikrar ini. Dan pemirsa MPTV, kita akhiri perbincangan ini karena nggak kerasa ya, jadi panjang sekali gitu, dan kita akan melihat di beberapa hari ini kita akan mempunyai presiden yang sudah dilantik, yaitu Prabowo Subianto, dan Presnya saya tidak mau menyebutkan namanya. Oke, silakan diminum. Iya, makasih. Sebelum mengakhiri semuanya acara ini, dan terima kasih pemirsa MPTV. Kita akan ketemu lagi dalam episode mendatang dengan narasumber yang saya akan usahakan berbeda, dengan pembicaraan yang juga berbeda. Terima kasih dan salam semuanya, dadah.